عليكم أحيبا بنايا كرام وما ذكره. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ظهر الدين المؤيد بظهور Ya, baiklah. أحمد Sebelum kami memulai masuk materi, kami punya pantun sedikit ya. Siap mendengar? Siap. Dikulung-kulung, dikulang ya. Assalamualaikum semuanya. Baiklah, apakah kalian di sini kenal sama kami? Belum. Biar kami perkenalkan. Kenalkan, nama saya Muhammad Nurul Yadi Maulana dan rekan saya Wirandi Rahman. Kami di sini ingin menjelaskan materi kami yaitu Satuman Koblana. Di sini teman-teman atau rekan-rekan sudah ada yang tahu belum judulnya? Satuman Koblana itu apa? Belum. Nah, jadi kita masuk ke judulnya dulu. Perkenalkan judulnya. Satu berarti syariat atau hukum. Man Koblana yang berarti orang yang sebelum kita, yang sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tentang judul kami? Tidak. Ulangi lagi. Nah, jadi satu Man Koblana ini adalah syariat atau hukum. Nah, Man Koblana yang berarti orang yang sebelum kita, yang sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Apakah sudah jelas? Jelas. Yang ingin bertanya, silakan bertanya. Siap menjawab? Tidak ada. Berarti kita langsung masuk ke pengertian Satuman Koblana ya. Pengertian Satuman Koblana adalah istilah dari usul fikih yang berarti syariat yang berlaku bagi umat sebelum kita, yaitu hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada Nabi dan Rasul terdahulu untuk umat mereka masing-masing. Nah, konsep ini dibahas dalam berbagai kitab usul fikih dan merujuk pada syariat ini bahwa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, asal usul dari dasar hukum ini dari Al-Quran. Konsep Satuman Koblana berakar dari Al-Quran. Salah satunya adalah Quran surah Al-Maidah ayat 48. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan atau aturan dan jalan yang terang. Nah, itu tadi dari pengertian yang saya jelaskan dari Satuman Koblana ini. Ada yang ditanyakan? Lagi Pak. Pengertiannya. Oke, saudara Nando, ada yang ulangi lagi ya. Oke, baiklah. Nah, jadi istilah dalam usul fikih yang berarti syariat yang berlaku bagi umat sebelum kita. Hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada para nabi dan rasul terdahulu untuk umat mereka masing-masing. Nah, jadi konsep ini dibahas dalam berbagai kitab usul fikih merujuk pada syariat yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, asal usul dasar hukum ini dari Al-Quran. Konsep Satuman Koblana berakar dari Al-Quran pada suatu surah Al-Maidah ayat 48. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Nah, itu sudah paham saudara Nando? Lanjut, sudah paham. Oke, kita masuk di sesi tanya jawab dulu tentang pengertian dari Satuman Koblana ini. Yang bertanya boleh tunjukkan tangannya. Nanti aja Pak. Ada yang ditanyakan? Nanti aja pertanyaannya Pak. Yang cewek-cewek ini belum tanya? Hah? Belum? Apa nanti aja kita? Nanti aja Pak. Oke. Baiklah. Saya menjelaskan lagi contoh dari Satuman Koblana ini. Nah, ya, contoh dari Satuman Koblana
menjalankan perintah puasa dari ayat Quran surah Al-Baqarah 183 yang menyatakan kewajiban puasa sebagaimana diwajibkan bagi umat terdahulu. Nah, kedua, larangan zina. Beberapa hukum syariat terdahulu yang berkaitan dengan larangan membunuh dan berzina masih berlaku. Nah, seperti itulah contoh dari satu hukuman keblana. Ada yang ditanyakan sampai di contoh satu hukuman keblana? Lanjut. Nah, baiklah, di sini dilanjutkan oleh rekan saya macam-macamnya, yaitu oleh saudara Abdal. Saya persilakan. Oke, di sini adalah macam-macam dari sarung makoblana. Sarung makoblana dibagi menjadi dua. Yang pertama sarung makoblana yang berlaku dan sarung makoblana yang tidak berlaku. Di sini saya akan menjelaskan dari sarung makoblana yang berlaku. Syariat yang diturunkan oleh umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang digunakan hingga saat ini. Contohnya seperti puasa. Puasa sudah pertama kali diterapkan di zaman Nabi Adam alaihissalam. Saat Nabi Adam telah diturunkan ke bumi karena tidak terbiasa di bumi karena terik matahari yang sangat panas. Lalu Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk berpuasa selama 3 hari setiap bulannya. Dan di zaman Nabi Daud alaihissalam berpuasa di zaman Nabi Daud ialah berpuasa selama 3 hari maupun tidak dilakukan. Baiklah, apakah saudara Abdal sudah dijelaskan macam-macamnya? Satu lagi, baiklah, silakan. Dan di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa berpuasa selama 40 hari di Gunung Sinai untuk bermunajat dan ingin mendapatkan wahyu dari Allah. Oke. Apa sudah cukup macam-macamnya saudara Abdal? Belum lagi, baiklah, lanjutkan. Dan yang terakhir adalah macam-macam sarung makoblana yang tidak berlaku. Syariat yang diturunkan oleh umat sebelum Nabi Muhammad dan tidak ada dalil yang tidak membatalkannya, yang tidak berlaku lagi. Contohnya di zaman Nabi Musa alaihissalam, sulit sekali mendapatkan air di sungai Nil karena sepenuhnya dikuasai oleh kerajaan Firaun. Lalu Allah memberitakan kepada Nabi Musa untuk memotong sebagian kain yang terkena najis. Apa sih ini sudah paham? Belum, Pak. Ulangi lagi, Pak. Ulangi lagi, Pak. Intinya saja, Pak. Rekan saya, intinya saja. Dari macam-macam. Nah, dari macam-macam intinya saja. Ya, Pak. Ada 3. Apa lagi ada itu? Ya, bagi Pak. Bapak saya terlalu cepat. Oke, baiklah, di sini akan diulangi lagi. Ya, Pak. Siapa? Oke, macam-macam sarung makoblana. Sarung makoblana dibagi menjadi 2. Yang pertama sarung makoblana yang berlaku dan sarung makoblana yang tidak berlaku. Ini kita akan menjelaskan sarung makoblana yang berlaku. Syariat yang diturunkan sebelum umat Nabi Muhammad SAW dan diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang tidak ada dalil yang membatalkannya, maka hukumnya tetap berlaku. Contohnya berpuasa, haji, dan zakat dan menyembelih hewan. Kalau tidak berlaku gimana Pak? Yang tidak berlaku, sarung makoblana yang tidak berlaku. Syariat yang diturunkan oleh umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan ada dalil yang membatalkannya, maka hukumnya tidak berlaku. Contohnya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Umatnya harus memotongkan selembar kain yang terkena najis agar ibadah tetap lancar. Apa di sini sudah paham?
Paham. Pas sampai sini ada pertanyaan? Sudah. Silakan bertanya saja. Apa? Ayo. Nanti aja Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Ya, aja dulu Pak. Saya mau keliling-keliling dulu melihat situasi di sini. Apa Pak? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Tidak Pak. Di sini yang terakhir adalah kedudukan sarung Makoblana. Kedudukan sarung Makoblana adalah syariat atau hukum Allah yang diturunkan oleh umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kedudukannya sebagai dalil hukum dan bisa juga menjadi sumber dari hukum. Akan tetapi, kedudukan sarung Makoblana masih didahulukan di umat Islam saat ini. Apakah syariat itu masih berlaku atau tidak? Inilah pendapat dari ulama sebagian. Yang pertama adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa syariat yang diturunkan oleh umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka hukumnya tetap berlaku dan wajib diikuti oleh umat saat ini. Dan ada juga dari ulama. Jumhur ulama menjelaskan bahwa sarung Makoblana atau syariat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan ada dalil yang membatalkannya, maka hukumnya tetap berlaku dan tidak wajib diikuti oleh umat saat ini. Demikianlah tentang kedudukan sarung Makoblana yang sangat penting dalam usul fikih. Oke, baiklah, saudara Abdal. Kalau ulangi lagi Pak. Apa saudara Ilham Pak? Kamu? Kalau ulangi lagi Pak ya. Oke, kedudukannya belum paham ya? Belum paham. Oke, boleh tidak? Silakan kamu jelaskan lagi sekali lagi. Mohon maaf Pak, karena itu pelan-pelan aja Pak. Oke, santai ya. Ada tepat. Kedudukannya lagi. Sini akan saya menjelaskan kedudukan dari sarung Makoblana. Sarung Makoblana adalah syariat atau hukum Allah yang diturunkan oleh umat sebelum Nabi Muhammad SAW dan kedudukannya sebagai dalil hukum yang bisa menjadi sumber dari hukum. Akan tetapi di zaman saat ini kedudukan sarung Makoblana masih diragukan. Apakah dihapus oleh syariat Islam atau tidak? Inilah pendapat dari. Kenapa masih diragukan Pak? Tolong jelaskan Pak. Baiklah, jelaskan. Mas ini masalahnya tentang adalah ini berlakunya atau tidaknya hukum tersebut yang diterapkan saat ini. Lanjut. Oke, inilah beberapa ulama yang menjelaskan tentang kedudukan sarung Makoblana. Yang pertama adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa syariat Islam atau hukum Allah yang diturunkan oleh umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan tidak ada dalil yang membatalkannya, maka hukum tetap berlaku dan wajib diikuti oleh umat saat ini. Kemudian ada jumhur ulama. Jumhur ulama menjelaskan bahwa syariat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW dan disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka hukumnya tidak berlaku. Dan ada dalil yang membatalkannya, maka hukumnya tetap tidak berlaku lagi dan tidak diwajibkan untuk dilakukan di umat saat ini. Dengan demikianlah tentang kedudukan sarung Makoblana yang sangat penting dalam usul fikih sebagai penambahan suasana atau penegak hukum. Apa di sini ada yang paham? Oke, baiklah. Tadi sudah dijelaskan kedudukan sarung Makoblana yang dijelaskan oleh rekan saya Abdal. Nah, jadi saya ada tambahan untuk keterkaitannya dengan kitab-kitab lain. Sarung Makoblana ini keterkaitannya dengan Injil. Dari kitab Injil adalah satu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk umatnya. Oleh karena itu, hukum-hukum yang terkandung dalam Injil dapat dianggap sebagai bagian dari sarung Makoblana karena disyariatkan untuk umat sebelum Islam. Nah, yang kedua, keterkaitannya dengan
kitab Taurat. Saat umat Qoblana dari kitab Taurat adalah hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam dan berlaku untuk umatnya, Bani Israel. Sebelum masa Nabi Muhammad SAW, contohnya termasuk larangan menyembah berhala, larangan berzina, dan kewajiban menegaskan Allah Subhanahu wa taala yang juga diakui dalam syariat Islam karena tidak adanya dalil pembatalan. Yang ketiga, keterkaitannya dengan kitab Zabur. Saat umat Qoblana, hukum bagi umat sebelumnya dari kitab Zabur tidak bisa dirujuk secara langsung karena kitab Zabur tidak berisi syariat hukum, melainkan lebih banyak berisi hikmah dan pujian untuk melembutkan hati. Tidak seperti Taurat dan Injil yang mengatur perintah dan larangan. Meskipun demikian, beberapa umat Islam meyakini bahwa bagian hukum dalam Taurat, Injil dan Zabur yang tidak bertentangan dengan Islam masih berlaku sebagai dasar hukum karena semuanya berasal dari Allah. Ya, itu saja tambahannya dari keterkaitannya saat umat Qoblana ini dengan kitab-kitab yang lain seperti Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Itu saja tambahannya. Baiklah, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Boleh tanya rekan-rekan atau teman-teman sekaliannya. Apa billah itu bahasa apa? Apa yang dimaksud dengan syiaru man qoblana dalam ilmu fikih? Nah, Dan dijelaskan. oke, kami briefing dulu sebentar ya. Oke, baiklah. Saya akan menjawab dari pertanyaan Zasa. Nah, jadi saat umat Qoblana, ajaran Allah kepada umat-umatnya sebelum dibahas dalam berbagai kitab usul fikih. Nah, pembahasan menyangkut hukum-hukum yang dibawa para nabi terdahulu dan para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai kehujahan dan keberlakuannya bagi umat Nabi Muhammad SAW. Apakah sudah pas? Ada tambahan lagi? Baiklah, yang ingin bertanya silakan tunjuk tangan. Nah, baiklah, apa itu saudara Naila? Apakah ibadah haji itu termasuk syiaru man qoblana? Oke, beri kami waktu briefing. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan Naila. Ibadah haji itu tetap berlaku karena dalam syiaru man qoblana itu ada dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah dan tidak ada dalil yang membatalkannya. Maka hukumnya tetap berlaku dan wajib diikuti oleh umat saat ini. Maka sudah pas. Kan pertanyaannya tadi, apakah ibadah haji itu termasuk dalam syiaru man qoblana? Masuk dalam syiaru man qoblana yang berlaku karena tidak ada dalil yang membatalkannya. Dan hukumnya tetap berlaku. Baiklah, apa sudah pas? Baik, saudara Fitri, apa yang mau ditanya? Silakan. Tadi pengertiannya kan tentang itu kan, syiaru man qoblana tuh syariat dari orang
terdahulu. Nah. Sedangkan macam-macam yang dibaca yang dijelaskan tadi itu ada tentang puasa. Puasa kan enggak dipakai atau kita laksanakan pada orang-orang terdahulu, tapi sampai sekarang orang-orang sekarang juga tetap melaksanakan puasa. Jadi keterkaitan antara pengertian yang dibacakan tadi tentang orang terdahulu dengan puasa tadi apa? Sinkronisasi antara pengertian dengan macam-macamnya. Baiklah, di sini saudara Abdal akan menjawabnya dari pertanyaan Fitri. Baiklah Abdal. Oke. Oke. Fitri apa tadi Fit? Saudara Fitri. Keterkaitannya dah. Keterkaitan Pengertian dan macam-macam puasa dari zaman dahulu ke saat ini. Oke, terkaitan dari puasa di zaman dahulu. Puasa di zaman dahulu dari para nabi itu atas perintah dari Allah SWT. Atas perintah dari mendapatkan dari wahyu dari Allah atau mendapatkan dari ambil dari kitab-kitabnya. Dan untuk terkaitan dengan puasa saat ini sudah diperintahkan oleh di zaman Nabi Muhammad SAW dan hukumnya wajib. Apa sini saudara Fitri paham? Tapi pengertiannya kan untuk orang terdahulu, saya itu nanya. Terus kan kalau sekarang itu masih ya jadi kan itu orang terdahulu. Terus kenapa tiba-tiba jadi puasa gitu? Kalau memang untuk orang terdahulu, puasa kan sampai sekarang masih dilaksanakan sama kita. Oke, di sini akan menjawab pertanyaan dari saudara Fitri. Mengapa puasa di saat ini masih tetap dilakukan? Di zaman Nabi Muhammad SAW pada tahun 2 Hijriah, Allah Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan puasa wajib. Dikarenakan kondisi yang saat ini sangat teruk akibat negara tekanan dari kafir Quraisy. Kita ambil contoh aja dari zaman pas saat perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 1902 Hijriah Masehi. Lanjut lagi. Ya, baiklah, itu jawaban dari rekan saya Abdal NM. Apakah sudah pas mengenai berkaitannya dengan zaman dahulu dan sampai sekarang? Boleh, tidak apa-apa. Lanjut lagi, apa? Misalnya kan jadi jelas macam-macam, nggak ada masalah di pengertiannya. Kan ada yang menjelaskan pengertiannya juga, ada yang menjelaskan sama pertanyaan saya. Kan saya nanya pengertiannya itu, pengertiannya tadi
syariat, terus ada hukum orang terdahulu. Maksudnya untuk orang terdahulu ini apa? Apakah dia cuma melaksanakannya saja, menjadi pelaksananya saja, atau dia yang menyampaikan, orang terdahulu yang menyampaikan syariatnya? Harusnya Anda yang menjelaskan, bukan yang macam-macam. Kalau macam-macam itu memang syariat itu betul, itu macam-macamnya, pengertiannya itu dijelaskan. Oke, baiklah, saya akan menjawabnya. Ya, pengertiannya kan dari konsep ini dibahas dalam berbagai ilmu fikih, usul fikih, dan merujuk pada syariat yang dibawa oleh para nabi seperti Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Nah, untuk terdahulu itu ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Jadi orang terdahulu itu untuk pelaksanaan atau hanya menyampaikan? Untuk pelaksanaan juga. Ya, seperti itu. Apakah sudah pas? Sudah, terima kasih. Nah, ada yang ingin bertanya lagi? Angkat tangan. Tanya lagi enggak? Tanya lagi. Saudara Rafiq? Enggak. Mau tanya lagi? Tanya lagi saudara Rafiq. Ya, itu di belakangnya. Kaila, saudara Kaila, ada yang tanyakan enggak? Ada? Oke, sudah tidak ada lagi yang bertanya? Sudah? Apakah cukup? Nah, apa itu saudara Jepen? Contoh syar'uman qoblana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah, saudara Jepen. Berikan Nah, jadi di sini saya akan menjawab dari pertanyaan saudara Zikpen ya. Seperti larangan zina. Nah, beberapa hukum terdahulu yang berkaitan dengan larangan membunuh dan berzina. Ya, seperti kehidupan sehari-hari ini kita tidak boleh melakukan zina ya. Nah, dalam hukumnya itu haram. Ya, jadi seperti itulah dari contoh syar'uman qoblana ini. Apakah sudah tahu? Sudah paham? Oke, baiklah. Ada lagi ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Okelah, kami rasa itu cukup dari materi yang telah kami sampaikan ini. Ya, kami bacakan dulu kesimpulan dari materi kami ini, yaitu syar'uman qoblana ini adalah ajaran Allah. Nah, umat-umat sebelum yang dibahas dalam sebagai kitab usul fikih yang pembahasannya yang nyangkut hukum-hukum yang dibawa para nabi terdahulu. Nah, para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai kehujahan dan keberlakuannya bagi umat Nabi Muhammad SAW ya. Itu. nanya Pak. Nah, ini mau bertanya lagi. Bagaimana kaitan antara syar'uman qoblana dengan kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya? Nah, jadi kan tadi kan sudah dijelas dari awal. Jadi keterkaitannya dengan kitab Injil dan kitab Taurat, kitab Zabur, dan kita kan Al-Quran. Nah, seperti itu keterkaitannya. Nah, baiklah, kami rasa sudah cukup. Bila kami ada salah atau yang tidak senonoh,
Ampuni kami, maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.